Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alia, gimana kabarnya? Sekarang 7 Maret 2024 dan kita bersama perawat dari Ibu Dokter ya, spesialis THT. Ada Mbak Marta, Mbak Lucy, dan ini ada juga DM Stase THT. Iya, kenapa kita kumpulnya THT? Ya karena kita lagi memperingati World Hearing Day. Ya, Hari Pendengaran Sedunia. Masya Allah. Gimana? Telinga kita sudah amankah? Sudah sehatkah? Aman. Yakin aman kalau kita dong. Oh iya. Saya rutin nih gitu. Oh iya benar, rutin ya. Nah ini karena berarti setiap hari kan kita bergelut dengan itu ya. Kalau terasa sedikit, Mbak Lucy tolong dong. Gitu. Oh gitu ya. Iya kan. Berarti yang jadi pertanyaan saya ya. Iya. Mbak Kiki kapan nih? Oh iya ya. Berarti ya sekarang aja habis ini ya. Oke. Supaya telinga kita sehat, supaya pendengaran kita juga normal gitu ya. Kalau diajak komunikasi enggak, hah? Gitu. Iya benar banget. Nah untuk menjaga kesehatan telinga nih ya, kita awali untuk menjaga kesehatan telinga dulu deh. Nah itu gimana sih caranya? Soalnya kan banyak tuh kasus-kasusnya ngurek-ngurek pakai barang yang mungkin tidak dianjurkan gitu ya. Gimana tuh? Sebenarnya sih kalau jaga sih Mbak, sebenarnya kalau untuk pemeriksaan rutinnya itu bisa minimal 6 bulan sekali atau paling lama itu 1 tahun sekali itu pergi ke dokter THT aja buat dicek nih telinganya kotor atau enggak. Cuma yang sering ini sih yang lebih ini itu karena terpapar bising gitu loh. Jadi kayak kita kan nggak sadar ya kadang yang bikin hayo-hayo dikiranya telinganya itu kotor, padahal sebenarnya enggak. Kadang telinganya bersih tapi dia dipegang hehe, itu juga bisa karena terpapar bising loh gitu. Oke. Jadi kayaknya kita ngebahasnya tentang bising aja ya. Boleh. Soalnya kan kalau untuk kesehatan telinga juga beberapa waktu lalu kita pernah ngobrolin ya Mbak Marta dan juga Mbak Lucy. Nah, bising itu apa sih? Gini Mbak, jadi bising itu suara yang mengganggu pendengaran kita. Jadi bikin kita itu mungkin nanti suara yang benar-benar kayak keras gitu ya. Jadi bikinnya itu telinga kita sakit. Itu bisa disebut bising. Bukan nggak enak ya, bukan suara yang nggak enak loh ya. Oh bukan ya. Jadi kalau suara saya nggak enak nggak apa-apa ya? Aman. Itu jadi bukan suara yang nggak enak, tapi suara yang mengganggu pendengaran kita gitu. Jadi normalnya nih kalau kita ngobrol kayak gini itu nilai normalnya itu 20 sampai 30 desibel untuk suaranya. Paling mentok itu kita bicara itu 40 desibel lah gitu. Jadi dibilang bising ya kalau memang suaranya itu keras lebih dari itu gitu. Itu baru dinamakan suara yang bising gitu ya, bukan suara jelek ya. Jadi suara bebek itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kayak aku gini kan cempreng-cempreng gimana gitu ya. Jadi masih aman ya. Tidak mengganggu pendengaran. Oh, alhamdulillah. Nah, kalau yang 40 desibel itu apa sudah dikategorikan dia itu teriak? Bisa sih, tapi kan itu kita udah mentok tuh segitu tuh kalau kita nomornya segitu. Jadi kalau segitu sih masih ambang normal ya, mentoknya segitu. Maksimalnya. Gitu. Kalau ngobrolin tentang maksimalnya gitu ya, mendengarkan batas aman. Nah, batas aman dalam mendengarkan itu amannya berapa lama atau berapa tingkat kebisingannya? Jadi gini Mbak, ternyata batas amannya buat suara bising itu sampai 80 desibel aja. Oh, amannya. Kalau misalnya lebih dari itu, takutnya itu tadi ganggu telinganya. Tadi kan juga sempet ya Mbak ditanya ini, kalau teriak tuh berapa? Teriak tuh ternyata 60 desibel, masih dalam batas normal. Jadi masih nggak apa-apa ya ngedengerin orang teriak gitu. Masih aman. Tapi jangan sering-sering gitu. Tapi kan ada tuh orang yang kalau ngomong kayaknya nggak bisa pelan. Ada nggak sih? Kadang teman-teman kita, tetangga gitu, kalau ngomong tuh kayak sekampung harus denger gitu loh. Nah itu berarti kan bisa mengganggu pendengaran kita lama-lama kalau kita komunikasinya sama orang yang seperti itu gitu ya. Bener. Baru itu dikatakan bising. Tapi untuk batas amannya sampai 80. Iya, kurang dari 80. Oh, kurang dari 80 desibel. Itu biasanya apa sih? Suara-suara apa sih? Itu kayak kita ngobrol kayak gini, ngobrol itu masih 80 desibel, kurang dari. Terus kayak misalnya ini kayak hajatan itu ternyata itu bisa sampai 100 desibel. Oh, nah ini nih
yang di desa-desa nih. Iya. Biasanya kalau hajatan bisa sampai 2 hari 3 hari soundnya nyala. Sampai kaca tuh bergetar. Iya. Biasanya kan ya. Apalagi kalau sekarang tuh yang lagi viral horor-horor gitu loh. Ya karnaval gitu enggak sih Mbak? Nah Ya iya, Allah. di lapangan meskipun di lapangan, tapi kan soundnya banyak tuh berjejer tuh ya. bener. Satu truk tuh ada berapa susun coba? Macem-macem kan dia Iya biasanya. benar-benar. Kenapa sih bising-bising yang seperti itu tuh harus kita hindari? Jelas lah Mbak, kenapa bising itu harus kita hindari? Karena kan menyebabkan gangguan pendengaran. Itu bisa menyebabkan yang paling fatal itu bisa tuli, apalagi kalau maksimal ya, misal di atas 100 desibel itu bisa menyebabkan tuli Mbak. Oh, tuli permanen. Enggak, Oh, tuli enggak itu juga ada intensitasnya, ada ringan, sedang, dan berat. Kalau orang awam biasanya kan tuli itu biasanya enggak dengar sama sekali. Padahal enggak, kalau tuli itu bisa dipanggil Mbak, hah, itu bisa disebut dengan tuli derajat yang ringan. Jadi orang awam nyebutnya tuli enggak dengar sama sekali, padahal itu enggak Mbak. Oh, jadi kayak penurunan pendengaran, tapi terus ada Dan levelnya. ada derajatnya, ada gitu levelnya, ya. benar. Jadi ringan, sedang, Sedang, rendah. sama berat. Nah, kalau misalkan tuli yang ringan mungkin sekali dipanggil nggak noleh. gitu. Kalau sedang mungkin 3 kali. Nah, kalau yang berat nih sebelahan aja nggak dengar. Biasanya mungkin kalau yang berat itu biasanya dia cenderung mungkin kalau pada orang sepuh-sepuh ya dia atau sepuh, nggak harus sepuh sih, setengah baya gitu mungkin. Kalau memang dia ada gangguan pendengaran gitu, tuli yang berat itu biasanya dia cenderung dipanggil nggak denger, terus dia harus membaca Gerakan bibir. kita, Oh gitu. iya, itu berarti yang berat gitu ya. Iya. Jadi kita tuh kayak harus mengeja gitu ya. mengeja gitu, Bapak Bapak. udah makan belum gitu ya. Benar gitu. Kalau misalnya ditutup gini, biasanya mereka nggak dengar. Kalau biasa baca gerakan bibir, misal Mbak Miki pakai masker, nggak dengar mereka. Oh iya, karena dia tidak bisa membaca Gerakan bibir, gerakan bibir Nah, gitu itu ya. bisa tuli berat biasanya ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan ada teman kita dipanggil 2 kali nggak nyaut, ya kalau kita bilang wah ini ada ciri-cirinya tuli nih, berarti bener ya, cuma itu masih level ringan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita udah nggak denger, aduh ini ada gejala nih, langsung periksa gitu ya. Iya, langsung periksa aja. Oh, nggak usah diurak-urak gitu Nggak ya, boleh, atau dites kupingnya, oh gitu ya. Nggak usah ya, nggak perlu ya. Kayak dong Mbak. Terus langsung keluar deh penyakitnya, enggak gitu Enggak, konsepnya, enggak gitu konsepnya. Nah dampaknya kalau kita terus terpapar kena kebisingan itu gitu, apalagi yang kita tahu ya kalau misalkan di desa-desa nih hajatan itu kan nggak mungkin 1 hari 1 malam ya kan, biasanya udah ada midodareninya, ada apalah-apalahnya gitu. Nah itu dampaknya buat telinga kita itu gimana? Jadi gini Mbak, kan kepapar bisinya nih terlalu lama ya, tadi lebih dari 24 jam. Benar. Itu tuh bisa ganggu tadi pendengarannya. Jadi kualitas pendengarannya itu bisa turun. Tadi kan ada nih dijelasin kalau misalnya suara bising dari hajatan gitu kan bisa sampai 100 desibel. Dan ternyata 100 desibel tuh baiknya itu bisa didengarkan per hari itu cuma 1 sampai 2 menit aja. 1 sampai 2 menit aja. Sebentar ya. lah bagi itu Sebentar lah. ya. Iya. Padahal tetangga hajatannya 2 hari 2 malam. Iya, terus jadi itu dampaknya bisa menurunkan pendengaran kita gitu ya. Jadi itu mungkin ya Mbak, jadi itu mungkin jadi bisa kita edukasi ya ke atau mungkin ke tetangga lah yang lebih deket atau ke saudara-saudara gitu ya, nggak perlu banget sebenarnya. Tapi kayak gitu juga ya maksudnya nih. Ya sih memang ada yang bukan adat ya, kebiasaannya kayak gitu kan, cuma mungkin kita bisa perlahan-lahan ya kayak ininya hashtagnya Wabat Hearing Day 2024 lah ya gitu kan. Ubah pola pikirmu, mari peduli, tuli dapat ditangani gitu. Jadi nggak harus nunggu tuli dulu baru ditangani sebenarnya kan, berarti tuli itu sebenarnya bisa kita cegah gitu kan. Kalau di masyarakat kita mungkin banyak yang bikin hajatan-hajatan dengan sound besar, jadi mungkin kita bisa saling mengerti satu sama lain gitu ya, dengan menyadari bahwa pendengaran itu penting gitu. Jadi
mungkin soundnya nggak usah besar-besar banget deh, kasihan karena tetangga rumah ada bayinya nih, ya kayak gitu kan ya. Betapa pentingnya nih anak bayi yang harusnya belum dengar suara yang begitu keras, ketika tetangganya punya hajat 3 hari 2 malam nih telinga bayi deng ya, kasihan nggak sih? Kadang sampai adanya ngungsi loh Mbak ya, karena sebelahnya itu punya hajatan sampai diungsikan ke rumah neneknya, ya kan, biar nggak kepapar itu. Mungkin kalau sebagian orang yang sadar, bahkan aku pernah nih Mbak Ki ya, waktu itu lagi musim-musimnya karnaval tuh, aku sendiri kan juga punya bayi ya, aku aja punya bayi kalau diundang kondangan aja nggak berani tuh bawa karena kasihan, atau mungkin kalau ada suara keras aku tutupin tuh telinganya. Waktu itu aku lihat karnaval kan ada ibu-ibu bawa bayi, tahu bela-belain, bener-bener bayi masih usia berapa bulan, sampai ada ibu-ibu itu yang negur, Mbak kasihan anaknya masih bayi dibawa pulang aja, kena sound besar-besar kok. Jadi sampean ini belen-belani lihat karnaval sampai digitukan sama ibu-ibu gitu. Jadi kan memang anak kecil-kecil kan juga suka ya mereka lihat kayak gitu kan, sebenarnya kasihan juga. Mungkin kalau masih anak-anak juga nggak terlalu baik, tapi yang kalau yang masih bayi digendong bayi tuh banget gitu, bayi banget gitu kan, mungkin usia 3 bulan gitu ya, 4-6 bulan atau bahkan itu kan kasihan banget, mereka harus kepapar suara-suara bising gitu ya kan Mbak. Salonnya kan sekarang lagi booming yang besar-besar kayak gitu kan, sampai dadanya bergetar-getar. Sampai kita aja kan gitu kan ya Mbak ya. Kita aja sampai kayak mau sesek gitu ya. Deg gitu kan. Apalagi anak bayi deket lewat soundnya aja tuh kayak apa, kita aja sampai gitu ya, kayak kan kayak bener kayak deket banget sama kita, apalagi itu suara bayi. Jadi kan memang ya kita ayolah gitu, kita sama-sama merubah pola pikir kita, juga merubah pola kebiasaan kita gitu ya. Jadi kita kurangilah suara-suara bising-bising kayak gitu. Kasihan yang masih anak-anak, yang mereka masa depannya itu masih panjang gitu. Mereka juga masih belajar sekolah, masa depannya itu masih panjang banget kan. Kalau misalkan mereka kehilangan pendengaran mereka, kan kasihan nanti prestasinya mereka juga bisa turun, ya rugi siapa mereka. Kalau udah mereka nggak berprestasi nih, negara ini mau jadi apa nih? Iya benar, berarti kan sebenarnya kayak gini itu bisa sampai jangka panjang gitu ya. Jadi kalau kita tidak menjaga kesehatan telinga kita dari sejak dini lah istilahnya gitu ya. Nah itu kedepannya kan merugikan. Dia berdampak bagi orang tua, bagi anaknya sendiri, bagi negara juga gitu kan, menyulitkan kan ya kan. Jadi kayak berasa beban negara juga ya nggak sih? Jadi di sini World Hearing Day 2024 itu kita sama-sama peduli gitu ya, saling mengingatkan juga. Kalau misalkan ada tetangganya yang mungkin punya hajat, ya udah berarti kita yang ngalah, kita yang mengungsi, apalagi kalau punya anak kecil gitu ya. Nah ini sebenarnya kan yang lagi viral, kadang horeg-horeg itu sampai anak kecil tuh datang ke lapangan itu loh. Itu yang agak susah ya. Itu gimana dong untuk mengedukasi orang tuanya? Biasanya kita harus ke orang tuanya dulu dong Mbak Kiki, yang kita edukasi dulu. Soalnya kalau anak-anak, apalagi kalau rame-rame ya Mbak ya, apalagi di desa, lagu-lagu pasti mereka datang beramai-ramai. Dan itu biasanya mereka itu ada di bawah sound loh Mbak. Apa itu ada besinya sampai dinaik-naiki. Kalau di rumah saya gitu Mbak. Pengalaman ya Mbak Lucy. Memang kita di desa kan gitu. Makanya kalau ada gitu, mending kita ngomongin ke orang tuanya. Kalau sama anaknya enggak mungkin. Kalau anak-anak kan nggak bisa diajak komunikasi. Kita harus ngomong ke orang tuanya baik-baik, Bu, nyun sewu gitu. Kalau dari pengalaman Ais sendiri ya, selama di stase THT gitu ya, pernah nggak menemukan pasien yang masih kecil ternyata pendengarannya sudah menurun? Kalau sejauh ini sih dewasa palingannya Mbak. Dewasa itu biasanya pendengarannya menurun, ya itu gara-gara biasa terpapar suara bising gitu, dari hajatan dan lain-lain itu. Atau biasanya yang kerja di pabrik itu ya Mbak ya. Nah itu jadi gimana dong? Sedangkan dia kan memang harus bekerja, sedangkan kita tahu ya untuk jam kerjanya di pabrik atau di satu perusahaan itu pasti sekitar 6 sampai 8 jam. Sedangkan tadi disebutkan bahwa kalau yang udah 100 desibel aja itu cuma sekedar 5 menit udah cukup gitu. Nah itu jadi gimana dong? Nah jadi sebenarnya gini Mbak, jadi pemerintah itu sudah ada programnya nih. Kalau misalnya di pabrik atau di mungkin SMK yang otomotif itu
itu ada APD namanya, alat perlindungan diri. Oh, bukan hanya sekedar COVID ya? Ya bener. Aku ingatnya juga ada. Iya, aku ingatnya kan COVID, APD itu APD adanya di COVID. COVID. Ternyata enggak ya? Iya, ternyata THT ada APD-nya juga. Oke. Jadi tuh ada yang namanya earplug sama earmuff. Jadi earmuff tuh bentuknya kayak gini, kayak headset, Kayak tapi headset buat gini. nutupin biar nggak kena suara bisingnya. Oh, berarti memang benar-benar fungsinya untuk menyaring suara gitu ya, untuk menutupi lah gitu ya. Oke. Menghindari suara bising. Iya, biar telinganya nggak keganggu. Oke. Satunya lagi itu earplug. Nah, earplug itu bentuknya kayak earbud. Jadi kayak buat nyumpel telinga aja. Oh, Dia lebih jadi kecil. dipakai gitu ya. Oh, oke. Itu berarti perusahaan harus menggunakan APD itu untuk karyawannya. Iya. Seharusnya. Seharusnya ya Mbak. Tapi itu ternyata kebanyakan nggak sesuai prosedurnya gitu. Jadi tergantung juga sama atasannya ini. Kalau misalnya dianya ketat dalam menerapkan aturannya, harusnya jalan. Tapi kan nyatanya banyak yang belum jalan ya. Nah, itu.